nomor 27 ya. Berarti limit, warnanya orange. Limit dari X menuju Pi per 4. Yang di atas nggak bisa diapa-apain, jadi X min Pi per 4 dikuadratkan. Ini kayaknya harusnya ada faktor dia menjadi ini ya, tangan X min 1 ini menjadi salah satunya muncul X min Pi per 4 ya. Bisa nggak caranya gimana? Kalau dijabarkan langsung bisa nggak? Dijabarkan langsung. Di tangan kuadrat. Coba. Kita masuk ke ini. Kalau tangan gini, tangan X min 4Pi itu apa rumusnya? Rumusnya apa? Kemarin pas kita bahas terkait dengan fungsi itu, fungsi fungsi trigonometri. Apa tangan rumusnya? Tangan di kalkulus. Pernah selesai kan terkait itu? Sama dengan tan X ya? Hah? Sama dengan tan X bukan? Iya, tangan 4X sama? Tan X 4 dengan tan X pasti setahu saya juga. Ada nggak tangan X min Pi per 4 tuh rumusnya apa? Kan kemarin saya kasih itu kan yang fungsi trigonometri yang di awal-awal. Sebentar, saya coba. Ini kalau di close semua ya. Saya nggak susah untuk ini. Bentar. Tangan Anda itu kalkulus apa sih? Kalkulus ini, terus kemudian saya ngasih nggak file-file terkait itu ya, fungsi trigonometri gitu. Ini fungsi eksponen dan fungsi apa ini? Fungsi himpunan, fungsi inverse. Ya kan, di bagian itu kan ada tuh rumus-rumusnya di belakang tuh. Fungsi trigonometri ini ada nih, trigonometri. Oke. Rumusnya itu kalau tangan Pi per 4, tangan X tambah Y, itu adalah tangan X ya, tangan X dikurangi tangan Pi per 4 dibagi dengan 1 plus gitu. 1 plus tangan X gitu ya, dikalikan dengan tangan Pi per 4 ya. Sorry. Ini dihapus gini, Pi per 4. Nah, tangan Pi per 4 itu berapa? Tangan Pi per 4 itu kan 1 ya. Berarti tangan X min 1 dibagi dengan 1 ditambah tangan X. Jadi artinya berarti ini nih ya, tangan X min 1 itu kan udah ada di sini kan? Ini berarti harus kita rubah dengan bentuk apa? Berarti tangan X min 1 itu bisa saya tulis menjadi
tangan apa namanya X ya, min pi per 4 dikalikan dengan apa namanya tambah tangan, 1 tambah tangan. Sampai sini paham nggak? Ya, ini rumus yang kemarin kita pelajari kalau kita ngerjain soal yang seperti itu harus kayak gitu, harus agak sedikit cerdas gitu ya, terkait dengan melihat rumus-rumus yang lama. Artinya X min pi per 4 itu kan harus hilang ya, makanya harus ada. Makanya di sini akan jadi apa nanti? Jadi akan sama dengan tangan gitu ya, tangan X min pi per 4 gitu kan ya. Dikuadratkan kan? Ya enggak? Dikuadratkan semua ya. Dikuadratkan dikalikan dengan 1 tambah tangan X. Dikuadratkan ya, dikuadratkan. X dikuadratkan. Ya, sampai sini paham ya? Pi per 4, 1 tambah 1. Sebentar, ini kok kayaknya agak yang aneh. Benar nggak kayak gini ya? Sebentar. Hasilnya berapa? 0,5 ya? 0,25 Pak ternyata, Pak. Oh, 0,25. Benar berarti sudah. Udah langsung ketemu nih. Ini kan berarti ini 1 kan ini? Ini 1 kan? Iya. Ya enggak? Jadi akan sama dengan langsung ketemu Mas, limit X menuju pi per 4. Ya, terus kemudian ini 1 ya, 1 seper dari 1 ditambah tangan X, tangan dikuadratkan, tangan X dikuadratkan. Dikuadratkan. Ini 1 di sini ya, 1. Nah, ini kalau dimasukkan ini akan sama dengan seper dari 1 tambah tangan pi per 4 gitu ya, pi per 4. Dikuadratkan ya kan? Dikuadratkan semua. Ya, tangan pi per 4 kan 1 kan, jadi akan sama dengan 1 dibagi 1 tambah 1. Jadi akan sama dengan dikuadratkan lagi ya. Dikuadratkan lagi jadi akan sama dengan 1/2 dikuadratkan ya, 1/4. Ya. Oke, Mas? Bisa? Pak, ngerti, Pak. Nah, gitu. Oke, silakan kalau ada yang sampaikan lagi. Ditanyakan. Jadi kalau menghadapi persoalan itu jangan terlalu susah nih. Kalau susah. Jadi pencipta kita itu menurunkan sesuatu itu sesuai prasangka kita. Jadi makanya jauhkan dari prasangka. Jangan-jangan nanti gini gitu. Jangan seperti itu. Jadi optimis saja. Senantiasa apa yang ada di dunia ini senantiasa bisa diselesaikan. Ya, seperti itu. Oke, silakan. Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Lagi yang ditanyakan, silakan. Pertanyaan kita lanjutkan ke sini. Ya, besok kalau misalkan Anda kerjakan, terus kemudian besok kita coba diskusikan juga nggak masalah ya, no problem. Nah, kita masuk ke limit ini. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, limit tak hingga, misalkan kita punya limit X mendekati A dari fx sama dengan L, di mana L itu tidak sama dengan 0, dan limit X mendekati A dari Gx-nya sama dengan 0. Jadi punya dua bentuk limit seperti itu. Maka yang di sini kita akan bisa dapatkan kira-kira limit X mendekati A dari fx dibagi Gx itu berapa. Jadi maka limit fx dibagi Gx itu mendekati berapa. Yang pertama, dia akan mendekati plus tak hingga. Jadi kalau dia akan mendekati plus tak hingga, jika nilai L-nya lebih besar 0, dan Gx-nya itu menuju 0, tapi dari arah atas. Menuju 0 dari arah atas. Gimana ya? Menuju 0 dari arah atas. Jadi seperti apa ya kira-kira ya gambarannya ya? Ada ini nggak kira-kira? Ilustrasinya nggak yang gampang gitu ya? X-nya menuju A, Gx-nya menuju 0. X-nya menuju 0 dari arah atas, artinya positif. Ya.
Jadi kalau L-nya lebih besar 0 dan GX-nya menuju 0 dari arah atas dan nilainya positif, positif berarti kalau mendekati 0 kan berarti positif kecil sekali. Positif kecil sekali. L itu bilangan positif dibagi bilangan kecil sekali. Atau kalau misalkan kebayangnya, sebut saja misalkan 1 gitu ya, atau berapa ya, L gitu. L itu bilangan positif ya, dibagi dengan sebutnya 0,00 gitu ya, 0 dan seterusnya gitu ya, sampai nggak tahu kapan berhentinya itu 1 gitu. Kira-kira bilangan, kalau suatu bilangan positif L dibagi bilangan yang kecil sekali mendekati 0 itu dia menuju berapa? L-nya tadi. Pastinya menuju sesuatu bilangan yang besar sekali ya. Menuju bilangan yang besar sekali, plus besar sekali ya. Ini konsep yang ditawarkan di nomor 1 ini. Jadi bayangilah bahwa GX menuju 0-nya dari arah atas, artinya dari arah 0 ya, 0 dari arah kanan. Jadi dia menggerakkan dari kanan, terus mendekati 0 di situ nilainya ya, sehingga L tadi dibagi oleh bilangan yang kecil sekali, bilangan yang kecil sekali, sehingga akan menjadi bilangan limitnya besar sekali ya. Kemudian berikutnya, kalau misalnya Anda nggak paham silahkan untuk disampaikan aja ya. Berikutnya, kalau kondisi berikutnya adalah negatif tak hingga ya. Jadi nilai limit X mendekati A dari Fx dibagi Gx itu akan menuju tak hingga jika apa? Jika L-nya lebih besar 0, tapi Gx-nya menuju 0-nya dari arah bawah. Dari arah bawah. Artinya berarti L itu dibagi ya, L itu dibagi oleh bilangan yang kecil sekali, tapi dari arah mendekati 0-nya dari kiri gitu. Ya, 0 dari kiri. Ya, kalau misalkan kita coba ilustrasikan, ya misalkan L itu dibagi dengan sebut saja negatif gitu, negatif misalkan 0, sama dengan itu ya, 0, 0, 0 gitu ya, dan seterusnya saya nggak tahu kapan ini berhentinya, terus kemudian terakhirnya 1 ya. Artinya berarti L itu dibagi oleh bilangan yang kecil sekali tapi negatif. Pastinya akan menghasilkan suatu bilangan yang besar sekali tapi negatif ya gitu ya. Ini akan menghasilkan bilangan yang kecil sekali tapi negatif. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang tanyakan, semoga paham ya. Berikutnya, plus tak hingga. Ini juga ada ya kasus kayak gini ya. Jadi arah tak hingga, nah ini kasusnya kalau L-nya negatif. Ya, L-nya negatif. L-nya negatif dibagi bilangan GX-nya menuju dari arah bawah. Arah bawah berarti negatif L tadi dibagi dengan negatif lagi. Ya. Jadi kan jadi negatif dibagi negatif kan jadi positif. Nah, tadi yang harusnya negatif besar sekali karena dia dibagi oleh bilangan atau L-nya itu negatif, sehingga min tak hingga, sehingga jadi plus tak hingga, ya, gitu ya, bayangannya. Kemudian berikutnya kalau menuju min tak hingga gimana jika L-nya lebih kecil 0 dan GX-nya menuju 0 dari arah atas, Artinya berarti L-nya negatif, tetapi dibagi bilangan kecil sekali tapi positif, sehingga akan menjadi negatif tak hingga, ya. Seperti itu ilustrasi bagaimana limit tak hingga itu, ya. Semoga paham ya. Catatan di sini GX-nya menuju 0 dari arah atas, maksudnya GX-nya menuju 0 dari nilai GX yang positif. Jadi kalau arah atas itu, di sini berarti GX-nya menuju arah positif. Jadi 0,0001 ini positif. Kalau arah bawah berarti negatif, berarti min 0,001. Itu kan negatif, tapi kecil sekali. Negatif kecil sekali. Jadi sesuatu dibagi gitu ya, dibagi oleh sesuatu yang ini ya, gimana cara bayanginnya kalau seperti itu tuh gimana ya kira-kira? Kalau 0 sih nanti saya mungkin bisa bayangin, kok tak hingga tuh gimana ya konsepnya? Ya, mungkin itu aja bisa ya. Jadi sesuatu dibagi bilangan yang kecil sekali atau sesuatu dibagi dengan bilangan kecil sekali tapi negatif ya. Plus tak hingga sama min tak hingga. Oke, ini limit di limit tak hingga. Oke. Nah, ini penjelasan berikutnya. GX menuju 0 dari arah bawah, maksudnya adalah GX menuju 0 dari nilai GX-nya negatif. Ya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Berikutnya. Nah, misalkan suruh hitung ya. Limit X mendekati 1 dari kiri,
X kuadrat ditambah 1 dibagi X min 1. Ya. Yang di atas itu kan kita lihat X kuadrat tambah 1 itu kan apa berarti? Bilangan yang positif ya. Senantiasa positif, betul nggak? X kuadrat tambah 1. Berapapun nilai X yang kita masukkan, mau negatif, apalagi positif, dikuadratkan. Jadi nilai X kuadrat tambah 1 itu senantiasa lebih besar dari 0. Ya, kita bisa melihat di X min 1-nya. Nah, X mendekati 1 dari kiri, itu artinya berarti dia didekati oleh bilangan ini. Ya. Bilangan, sebut saja X-nya, ya, saya ambil misalkan ya, dari kiri itu, mungkin ya, bayangan saya itu adalah ini, 0, ya, sebut saja 99. 99, kan mendekati 1 dari kiri ya. 99, 9, dan seterusnya, sampai nggak tahu kapan selesainya itu 9. 0,9 kan 1, tapi dari kalau ini 1 nih, 1. Kan berarti dia mendekati ke sana ya. Ya. Kalau dari kanannya gimana? Dari kanannya berarti ya tadi itu 1,00, 00 dan seterusnya ya. 0, 0, 0 dan seterusnya sampai nggak tahu kapan berhentinya itu 1. Boleh ya? 1 boleh ya, seperti ini. Ya. Contohnya gitu. Ini jadi bayangan kalau 1 dari kiri, ini dari sini, min 1 dari kiri itu kayak gini. Kalau mendekati 1 dari kanan itu bayangan ini seperti ini. Ya. Artinya Anda lihat 0,99 tadi dikurangi 1. Berarti hasilnya apa? Negatif atau positif? Negatif. Negatif, betul? Ya, Pak. Negatifnya besar sekali atau kecil sekali? Ya, negatif dari 0,000001 gitu ya. Karena kan 0,99 dikurangi dengan min 1, dikurangi min 1. Artinya hasilnya negatif, tapi negatif kecil sekali ya. Di mana X kuadrat tambah 1 itu adalah senantiasa positif. Nah, positif dibagi dengan bilangan yang kecil sekali tapi negatif, hasilnya berapa? Negatif. Negatif, Pak Hingga. Negatif, tak hingga. Oke, good. Seperti itu ya, bayangannya seperti itu. Ya. Terus berikutnya yang ini. Negatif 1 kiri. Negatif 1 kiri. Kira-kira gimana tuh? Yang atas, ini ya, yang atas positif ya, X kuadrat tambah ini ya. Ini min 1 dari kiri, ini hati-hati ya, min 1 dari kiri. Ini kalau kita punya min 1 di sini, ada lagi ya. Min 1 dari sini. Bahkan min 1. Nah, dari kirinya dia, nah ini dari kanannya dia ya. Kalau kirinya dia berarti berapa nih? Nah, sebut saja apa? Min 1,000 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai 1 ya. Kalau yang ini dari kiri ini ya. Dari kiri. Kalau dari kanannya gimana kira-kira? Berapa besarnya? Dari kanannya berarti negatif dari 0,999 dan seterusnya. Ya, beda dengan tadi ya. Kalau tadi kan positif 1, ya, ini negatif 1. Ya. Jadi yang diambil yang sini. Artinya berarti min 1,001 tadi dikurangi dengan dikuadratkan ya. Dikuadratkan kurangi 1. Dikuadratkan jadi positif kan? Positif lebih dari 1 atau enggak? 1,001 itu. Lebih dari 1 ya? Lebih dari 1. Nah, jadi hasil dari pengurangannya itu berapa berarti? Negatif berapa? Atau positif atau negatif? Positif. Positif. Besar sekali atau kecil sekali? Kecil mungkin. Kecil sekali, ya. Ini positif, ini kecil sekali, jadi artinya dia akan menuju positif tak hingga. Jadi ini negatif tak hingga tadi ini. Ini negatif tak hingga. Kalau yang ini menjadi positif tak hingga, ya, positif tak hingga. Oke, seperti itu, ya. Nah, ini kita akan coba lihat jawabannya nanti di bawah. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi ada ya sedikit bocorannya. Limit X mendekati Pi dari kanan, X dibagi sin X. Ya. Itu berapa nilainya? Kita akan coba lihat ya jawabannya di bawah.
Jawab pertama ya. Nah, limit X mendekati 1 dari kanan dari kiri, X kuadrat tambah 1 sama dengan 2 ya, lebih besar 0, L-nya ya. Terus kemudian ya tadi tuh GX X min 1, X1 bawah nih ya, akan menuju 0 dari arah bawah karena X menuju 1 dari kiri. Berarti X-nya kurang dari 1. Tadi saya ambilkan 0,009 ya, dan seterusnya. 0,9999 dan seterusnya. Akibatnya di sini X-1 itu nilainya negatif, ya. Negatif kecil sekali. Sehingga dari sini akan kita dapatkan nilai limit X mendekati 1 dari kiri, dari X kuadrat tambah 1, X-1, itu adalah negatif tangga. Berikutnya, yang kedua, ya, limit X mendekati 1 dari kiri, min 1 dari kiri, X kuadrat tambah 1, itu lebih besar 0 nilainya. Terus kemudian, tadi ya, GX X kuadrat min 1 itu akan menuju 0 dari arah atas. Artinya X-nya menuju min 1 dari kiri. Berarti X-nya kurang dari min 1. Ya, tapi bilangan negatif yang kurang dari min 1, jika dikuadratkan pastinya akan lebih dari 1 tadi ya. Min 1,0000000 dan seterusnya 1. Ya. Nah, akan apa namanya? Kalau kita kuadratkan akan lebih dari 1, sehingga nilai X kuadrat min 1 itu akan bernilai positif ya. Sehingga di sini akan kita dapatkan limit min 1 dari kiri, X kuadrat ditambah 1 dibagi X kuadrat min 1 itu akan sama dengan plus tangga ya. Silakan nih, tadi yang konsep yang tadi saya sampaikan. Berikutnya yang C gimana? Yang C karena ya. Karena dulu ya. Limit X mendekati Pi dari kanan X sama dengan Pi, itu lebih besar 0. Terus kemudian, apa lagi nih? Ini kita lihat ya. Grafik sin. X-nya, ini Pi, ini X ya. Terus kemudian X-nya mendekati dari kanan, berarti dari sebelah kanannya dia ya. Jadi X menuju Pi dari arah kanan, maka nilai sin X-nya itu akan menuju 0. Ya, makin X-nya itu makin lama makin mendekat ke sana. Jadi kalau kita lihat X-nya makin lama makin mendekat ke sana, nilainya kan akan bergeser terus ya, geser sana, geser sana, geser sana gitu kan. Ini kan menuju ke nilai ini 0 ya, nilai 0-nya. Ya. Jadi sin X-nya menuju 0 dari arah bawah, arah nilai sin-nya negatif ya. Ini kan nilai negatif ya. Ini kan apa? Ini negatif. Yang nilai Y-nya, kemudian ini positif untuk nilai Y-nya kan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat X-nya menuju ke kanan, artinya nilai sin-nya itu akan menuju negatif 0, tapi kecil sekali. Sehingga karena ini lebih besar 0, sehingga nilai dari ini sin-nya kira-kira positif besar atau apa? Plus tangga atau negatif tangga? Sin X-nya negatif kecil ya. Jadi sesuatu L yang besar dibagi sesuatu kecil tapi negatif. Ya, artinya pasti negatif tangga. Jadi kita punya di sini nilai X menuju Pi dari kanan, X dibagi sin X itu akan sama dengan negatif tangga. Jadi memang harus ada ilustrasi gambar sehingga lebih mudah. Kira-kira di sini ada yang kurang paham nggak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan, kalau ada yang ditanyakan. Mumpung gratis pertanyaannya, kalau nanti saya berbayar gimana kan? Di repot. Satu pertanyaan 1 juta, Anda mikir nanti ya. Padahal perlu banget nanya. Oke, semoga paham ya. Berikutnya kita masuk ke berikutnya ya. Apa nih? Limit di tangga. Jadi ada tadi limit tangga, ada limit di tangga. Jadi nilai limitnya itu tangga. Kalau ini limitnya, limit di tangga itu berapa? Misalkan contoh. Limit X mendekati tangga dari Fx sama dengan L. Limit X menuju tangga dari Fx sama dengan L. Aduh, ini pakai definisi ya. Untuk setiap epsilon lebih besar 0, senantiasa terdapat M lebih besar 0, sedemikian rupa
X-nya lebih besar 0, maka fx min L-nya itu berjarak kecil sekali. Berjarak apa? Menempel. Nah, nilai ininya, nilai apa? Fx dikurang L-nya itu lebih kecil dari epsilon. Nah, kita dulu pernah belajar bahwa epsilon itu adalah bilangan yang kecil sekali. Bilangan yang kecil sekali. Jadi, kalau jaraknya itu adalah tadi epsilon udah kecil, dia lebih kecil dari itu. Otomatis artinya ya nempel. Fx sama dengan L itu sendiri ya definisinya. Atau di sini fx menuju L jika x-nya menuju tak hingga. Oh, kata yang mudah yang paling bawah Pak, silahkan ya. Atau fx-nya mendekati L jika x-nya menuju tak hingga. Nah, ini contohnya ya. Fx apa namanya tak hingga. Tak hingga berarti arahnya kemana? Nah, ini x-nya ke sana ya. Jadi x-nya ke sana, ini nilai ininya. Nilai x-nya, terus nilai fx-nya itu akan menuju. Jadi kalau x-nya 1, dia ke sini nilai fx-nya, fx2 di sini fx3, fx4, fx5 dan seterusnya sampai tak hingga, maka nilainya itu akan mendekati L. Tidak sama dengan L tapi mendekati. Jadi fx mendekati L jika x-nya menuju tak hingga. Contoh, hitung. Limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dibagi 2x kuadrat tambah 4. Ya. Caranya adalah, coba cari di bagian atas dan bagian bawah, kira-kira faktor paling besar apa? X kuadrat atau x0? Nah, kita jawab adalah x kuadrat. Artinya, ya bagi aja semuanya. Jadi dibagi semuanya, atau x kuadratnya dikeluarkan boleh. X kuadrat dikeluarkan, jadi 1 ditambah 2 per x ditambah 5 per x kuadrat, yang bawah jadi 2 ditambah 4 per x kuadrat. Nah, x-nya dicoret karena tidak sama 0, sehingga dari sini akan kita dapatkan, nah, nilai x menuju tak hingga dari 2 per x itu berapa? 2 dibagi bilangan besar sekali, 0, ya kan? 5 dibagi bilangan besar sekali dikuadratkan, pasti menuju 0. 4 dibagi bilangan tak hingga besar, 4 dibagi bilangan besar dikuadratkan, ya, 0 juga. Ya. Jadi artinya apa ya? Seperti gini. Ada satu roti, terus kemudian saya minta kepada Kaisar, minta tolong ini dibagikan seluruh penduduk Indonesia. Satu butir roti itu. Harus bagian semua. Nah, dibagi sama dia, mungkin dibikin bubuk gitu ya, terus kemudian kita kasih ke mulutnya satu-satu gitu. Ya. Terus kemudian mereka dapat nggak? Dapat, tapi gimana rasanya? Nggak ada rasanya, ya seperti itulah 0 itu ya. 2 dibagi sesuatu yang besar sekali seperti itu. Jadi sepertinya nggak ada gunanya gitu, nggak ada gunanya. Seperti misalkan kayak lautan kasih garam. Kira-kira ada efeknya nggak nambah garam nggak? Ada, tapi nggak terasa gitu. Karena udah asin banget, ya seperti itu. Jadi 2 dibagi. Jadi kalau x-nya menuju tak hingga itu artinya seperti tadi itu ya, 2 dibagi suatu bilangan besar. Artinya 2 itu dibagi orang yang banyak sekali sehingga ya orang-orang itu dapat tapi nggak terasa dapat gitu. Ya seperti itu 2 bagi tak hingga itu. Ya. Oke. Sehingga dari sini akan kita dapatkan, ya kita coret ya tadi ya, terus kemudian akan sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0, 2 tambah 0. Jadi 1 dibagi 2, setengah. Ya. Seperti itu. Ini cara untuk menyelesaikan limit di tak hingga. Berikutnya, limit x menuju min tak hingga dari fx sama dengan L. Jika apa? Ya pakai definisi lagi. Untuk setiap epsilon lebih besar 0, dapat m lebih kecil 0, sedemikian rupa kalau x-nya lebih kecil dari m, maka fx min L itu jaraknya cukup dekat, ya, lebih kecil dari epsilon. Ya. Epsilon itu bilangan yang kecil sekali. Atau fx-nya mendekati L jika x-nya minus tak hingga. Ya. Jika x-nya minus tak hingga. Jadi kalau misalkan kita lihat, ya mendekati ya, x-nya mendekati tak hingga itu berarti semakin besar saja nilai x-nya, nah, grafiknya akan mendekati suatu garis. Ya, garis itu adalah y sama dengan L. Atau fx sama dengan L, sehingga nilainya segitu. Ya. Oke. Contoh, misalkan kita disuruh menghitung limit x mendekati min tak hingga dari 2x ditambah 5 dibagi 2x kuadrat tambah 4. Seperti biasa kita coba cari faktor tertingginya, ya. Faktor tertingginya adalah x kuadrat ya, x kuadrat. Ya, jadi kuadrat jadi ini 2 per x karena nggak ada x kuadrat di atas ya. 2 per x ditambah 5 per x kuadrat
dibagi X kuadrat dibagi 2 tambah 4X kuadrat. Terus kemudian kita coba selesaikan, X kuadratnya dicoret, sehingga kita dapatkan di sini. 2 dibagi bilangan yang kecil sekali. Ya, 2 dibagi bilangan, bilangan 2 dibagi bilangan yang besar sekali dan negatif. Ya. Kemudian ini juga sama, 5 dibagi min tak hingga, bilangan yang kecil sekali, yang besar sekali negatif, dikuadratkan. Ya. Sehingga akan kita dapatkan nilainya adalah 0. Ya. Jadi, 0 ditambah 0 dibagi dengan 2 ditambah 0. Jadi 0 nilainya. Ya. 0/2. Oke. Berikutnya lagi, misalkan contoh hitung, limit, lah ini agak repot ya. Limit X mendekati min tak hingga dari akar X kuadrat tambah X ditambah 3 ditambah X. Nah, kalau kita menjumpai seperti ini gimana? Ya, biasanya kalau menghadapi bentuk akar itu harus dikalikan dengan sekawannya ya, dengan sekawannya. Sehingga kalau misalkan kita selesaikan, berarti dikalikan dengan, ini kan bentuknya min tak hingga sampai tak hingga ya. Ini kan nilai akar itu kan plus tak hingga. Sedangkan nilai X-nya ini kan tadi X-nya menuju tak hingga. Jadi ini kayaknya bukan X, min tak hingga nih salahnya. Min tak hingga, jadi nilai ininya adalah min ya. Seperti itu. Jadi bentuk min tak hingga. Kalau menjumpai seperti ini, kita kalikan dengan sekawannya. Jadi A tambah B, berarti sekawannya adalah A dikurang B dibagi A kurang B. Nah, A kali B, kalau bentuk yang kemarin sempat saya sampaikan kepada Anda, kalau misalkan kita dapatkan bentuk misalkan A tambah B, gitu, nah ini kalau dikalikan dengan A min B, gimana? Gitu kan? Ini akan sama dengan apa kemarin? A kuadrat, gitu, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga akan kita dapatkan, ya, jadi ini adalah akar A-nya kan akar ya. Akar X kuadrat tambah X tambah 3, jadi X kuadrat tambah X tambah 3 dikurangi dengan B kuadrat, X kuadrat. Jadi, seperti ini. Kemudian kalau X ya ini agak harus khawatir yang agak ini harus teliti di sini ya. Oh, dicoret dulu ya, X kuadrat dengan X kuadrat jadi X tambah 3. Sesudah itu kita masuk kepada dikeluarkan dulu ya. Pangkat tertinggi pangkat tertingginya ya. Jadi yang tertingginya adalah X kuadrat tapi di akar. Jadi X ya. Artinya berarti atas ini bisa dikeluarkan X-nya. Jadi X dikalikan 1 tambah 3 per X dibagi dengan akar X kuadrat 1 tambah setengah tambah 3 per X kuadrat dikurang X ya. Nah, kita lihat ya. Akar X kuadrat, ini kan akan muncul akar X kuadrat. Akar X kuadrat dikalikan dengan akar 1 tambah 1 per X tambah 3 per X kuadrat ini dikurang X. Berarti kan kita muncul ada akar X. Nah, akar X kuadrat, akar 4, itu berapa? Ya plus 2. Akar 9 berapa? Plus 3. Akar 25 berapa? 5. Ya, plus 5. Ya. Jadi akar itu senantiasa positif. Akar senantiasa positif, sehingga di sini akan kita lihat, nah ini kenapa negatif nih kira-kira? Kenapa negatif? Ada yang tahu? Kenapa dikeluarkan dari akar jadi negatif? Kenapa? Karena menuju negatif tak hingga. Jadi nilai X-nya? Negatif. Negatif. Supaya positif gimana? Dikasih negatif ya. Jadi artinya gini, arti maksud sini ya. Kan yang keluar akar itu kan harus positif ya. Keluar akar itu positif. Nah, kalau yang keluar itu X saja, misalkan dari depan ini X saja terus kalikan ini. Kita lihat X-nya ini nilainya itu negatif atau positif. Ini kan nilainya X-nya itu menuju min tak hingga. Jadi nilai X ini positif negatif? Negatif. Negatif. Nah, padahal tadi konsep akar itu senantiasa positif kan? Ya. Artinya supaya dia positif gimana? Nilai yang negatif tadi dikasih negatif. Negatif ya. Oke. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Oke, semoga paham ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya gimana? Ya, berarti kita lakukan coretan, ya kan? Kita coret aja. Kita coret X-nya ya. Kemudian di sini X menuju min tak hingga. Ya, 1 tambah 0 dikurangi. Ya, dikurangi. Nah, ini lihat nih. Ini min X, ini min X ya. Min X, min X. Berarti minnya dikeluarkan, jadi ini tambah plus. Jadi plus. Sehingga akar dari 1 ditambah
1/X tambah 3/X ditambah 1. Sehingga dari sini akan kita dapatkan nilainya ini adalah 1, yang bawah itu akar 1 ditambah 1. Akar 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi min 1/2. Ya, seperti itu. Oke. Kan kalau ada yang tanyakan, mumpung belum bergeser nih slide-nya. Ada yang kurang jelas? Daud, jelas terus? Jelas, Pak. Jelas. Kaisar? Jelas, Pak. Jelas, sip. Terus siapa? Puji. Monitor Puji? Masih mute? Oh, nah ini ya, nggak nyaut ya. Oke. Seperti itu ya, jadi hasilnya seperti ini. Semoga jelas. Nah, latihannya silakan Anda kerjakan, ya kan? Pak, kok sedikit sekali Pak, tambahin lagi ya. Nanti akan coba saya tambahkan lagi supaya makin mantap saja ya Anda. Pak, jangan dong Pak ya, namanya juga supaya dapat nilai bagus ya, seperti itu. Oke. Nah, ini materi kita hari ini temukan ditambah dengan satu lagi nanti ya. Fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti coba kerjakan dulu ya. Nanti kalau nggak bisa baru tanyakan. Ini juga sama. Ini masih konsep yang kemarin ya dipakai. Nah ini tadi kali sekawannya. Yang ini hati-hati karena negatif masuk akar ya. Negatif masuk akar, hati-hati karena akar tadi senantiasa positif. Karena X yang menuju minta hingga, berarti yang keluar akar ini harus dikasih negatif. Ya. Ini juga sama. Ini ada min negatif, minta hingga. Jadi kadang-kadang yang Anda salah tuh di situ. Ya, sering banget salah. Ya, kapan Anda melakukan kasih negatif ini yang kadang-kadang Anda mengalami kesalahan di sini. Ya. Dan ini kalau salah sudah fatal. Ya, fatal aja. Karena nanti hasilnya bisa jadi ya berbeda dengan apa yang didapat. Ya, seperti itu. Jadi cukup hati-hati kalau yang X-nya menuju minta hingga, X-nya menuju hingga, terus kemudian ada akarnya. Ada akarnya itu bahaya, hati-hati. Ini juga sama, minta hingga juga nih, minta hingga, ada akar. Ini cenderung menjebak. Masuk ke sini, materi minggu ini selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita tinggal latihan besok. Masuk ke fungsi eksponen dan logaritma asli. Nah, ini nilai E, ya, atau bilangan E. Ini kebetulan kakak saya ini ya, menemukan. Kok kakak bapak? Iya, E. Erwin kan? Ini yang menemukan namanya Euler. Euler. Ya, untuk menghormati namanya ya. Euler. Ini kakak saya. Erwin, bukan Erwin ya. Bukan Erwin. Euler. Euler. Nah, nilai jadi yang menemukan nilai E itu dia. Makanya dituliskan dengan Euler atau eksponen lah ya, sama saja. E. Jadi nilai E itu didefinisikan sebagai berikut. Waduh, berat banget ini ya definisinya ya. Jadi E itu adalah ini. Limit atau X limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1/n pangkat n. Jadi Euler itu E itu sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1/n pangkat n. Dengan n-nya adalah bilangan bulat. Akan tetapi ketika kita ganti ya, n itu dengan bilangan real, sebut saja sembarang x gitu ya, itu juga akan memperoleh nilai limit yang sama. Ya. Jadi kalau kita ganti, kalau bilangan bulat kan berarti ngaclok-ngaclok kan, 1, 2, 3 gitu ya. Nah kalau yang ini kita coba ganti dengan bilangan real atau bilangan real yang artinya ya 0 antara 0 1 itu kan ada banyak sekali atau tak hingga bilangan real, itu masuk semua. Ya. Nah, untuk kasus yang seperti itu nilainya juga sama. Jadi E itu akan sama dengan limit X mendekati tak hingga dari E sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 ditambah 1/X pangkat X. 1 tambah 1/X pangkat X. Dan ini apa ya? Luar biasa nih. Artinya kalau misalnya kita bicara terkait dengan pertumbuhan percepatan gitu ya, yang cepat sekali itu pertumbuhan yang eksponensial.
Jadi pertumbuhannya eksponensial, berarti itu luar biasa. Berarti pertumbuhannya itu melejit gitu. Ya. Jadi Euler ini sangat berjasa sekali ya, buat notasi matematik yang lainnya. Oke, itu terkait dengan bilangan E. Ya, kenalan sama kakak saya. Terus kemudian perhitungan nilai E. Ya. Misalkan kita coba bikin ya H sama dengan 1/X. Artinya di sini kalau misalkan X-nya menuju Taingga, X-nya menuju Taingga, positif Taingga, maka hanya akan menuju 0, tapi dari arah kanan. 0 dari arah kanan. Jadi kalau X-nya menuju Taingga, itu 1 dibagi Taingga. 1 dibagi bilangan yang besar sekali. Itu kan berarti hanya akan sama dengan menuju 0. Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa E sama dengan limit X mendekati Taingga dari 1 ditambah 1/X, pangkat X itu bisa diganti seperti ini. Jadi kalau X-nya menuju 0, Taingga tadi diganti dengan H menuju 0 dari arah kanan, kemudian hanya tadi sama dengan 1/X, jadi 1/X tadi diganti dengan H, sedangkan X di sini, ini akan sama dengan 1/H. Ya. Karena kita misalkan hanya sama dengan 1/X, jadi X-nya sama dengan 1/H. Nah, kita coba hitung dengan Excel. Misalkan kita gerakkan ya, hanya itu. Kalau 1 nilai dari 1 tambah H pangkat 1/H. Berapa? Nilainya 1 ditambah 1 dibagi, atau pangkat 1 bagi 1. Kan 1 tambah 1, 2, pangkat 1. Jadi akan sama dengan 2. Kalau 0,1 gimana? 0,1, kan kenapa 0,1? Karena tadi itu, hanya itu harus menuju 0 dari kanan. Ya, artinya berarti menuju 0 dari kanan berarti 0,00001. Jadi artinya kita coba dekati dengan 0,1, nilainya segini, 0,01 di sini, 0,001 hasilnya segini, dan seterusnya ya, 0,001 dan seterusnya sampai nolnya 7 ya. Ini nolnya 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 5. 7. Nanti Anda lihat akan konvergen ke suatu nilai yaitu 2,718282. Ini adalah E. Ya. Jadi kita bisa tulis sampai 3 angka desimal bahwa E itu didekati dengan nilai 2,718. 2 ini kan sudah ini ya, yang mulai dari iterasi ini atau mulai dari perhitungan ini itu sudah 3 bagus kan ya, 2,718, 2,718, 2,718 ya, 2,718 ya, sudah ini. Jadi kita ambil. Artinya makin lama belakang ini harusnya makin konvergen ya. Makin konvergen. Ini jadi 8268, ini jadi 28, terus 282 dan seterusnya. Jadi dia konvergen ke suatu nilai. Makanya kita ambil 3 desimal yaitu 2,718. Nilai E. Nilai E itu adalah 2,718. Oke. Nah, apa hubungan fungsi eksponen dengan fungsi logaritma asli? Nah, fungsi logaritma asli itu didefinisikan sebagai berikut ya. Misalkan kita punya fx sama dengan eksponen x. Eksponen x itu dilambangkan eksponen exp itu dengan e pangkat x. E pangkat x. Dan fungsi logaritma asli itu merupakan inverse dari fungsi eksponen asli. Di eksponen asli. Kalau kemarin kan eksponen umum. Eksponen umum itu kan a pangkat x. Eksponen itu a pangkat x. Nah, ini kita akan berkenalan dengan eksponen asli. Eksponen asli itu e pangkat x dengan nilai e-nya 2,718 tadi yang kita definisikan di depannya. Nah, fungsi logaritma asli ln itu adalah merupakan inverse dari fungsi eksponen asli dan ditulis sebagai ln x. Maka y sama dengan e pangkat x jika x-nya adalah ln y. Jadi y sama dengan e pangkat x jika x-nya adalah ln y. Dan karena karena dia fungsi inverse, maka simetri terhadap y sama dengan x. Jadi kan kita bicara kemarin yang fungsi inverse itu kan pertukaran nilai x dan y kan. Nah, makanya kalau di sini
kita dapatkan E pangkat X, gitu ya, fungsi E pangkat X, maka kita akan dengan mudah menemukan grafik dari Y ln X. Y ln X. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang tanyakan. Bisa terasa lah kira-kira dengan ujian kemarin itu masih gimana? Bisa dapat 100 nggak? Kalau bisa dapat 100 mah luar biasa, berarti Anda bisa memang benar-benar bisa lah kuliah itu seperti apa dan sebagainya. Anda bisa menemukan lah titik yang pas gitu ya, sehingga Anda bisa optimal di situ. Oke lah, nggak ada yang mau ini nih, mau nyumbangnya bakal didengarin. Apa? Siapa? Willy udah siap Pak, katanya Pak Willy. Oke, Willy, mana Willy? Action Willy. Kok saya Pak? Ini saling. Saya dapat apa nih Pak kalau saya nyanyi nih Pak? Dapat apa ya? Pokoknya dapat apa? Dapat nilai tambahan Pak. Dapatnya pahala, Will. Jadi dapat tugas, Pak. Lebih terhibur, lebih cerah gitu. Kalkulus itu jadi lebih mudah gitu. Karena kalau kalkulus terus kan ketuliannya kaku tuh seperti itu aja gitu. Aduh. Lagu apa ya Pak ya? Oh, saya ada Pak, lagu paling Galang Rambu Anarki Pak. Weh, kamu suka Iwan Fals ya? Iwan Fals Pak. Ya. Oke, berarti suaramu serak-serak basah. Saya juga suka tuh, Galang Rambu Anarki itu keren tuh. Berarti saya boleh nyanyi nih Pak di sini Pak? Boleh lah, siapa yang nggak boleh? Boleh banget. Oke. Boleh banget ditunggu, Will. Weh, ditunjukin atau monitornya tuh. On cam, Will. Sini on cam ya Pak. Om Kemil. Galang Rambu Anarki, anarki. Lahir awal Januari, menjelang pemilu. Galang Rambu Anarki, dengarlah trompet tahun baru menyambut. Galang Rambu Anarki, ingatlah tangisan pertamamu tandai BBM membumbung tinggi. Maafkan kedua orang tuamu kalau tak mampu beli susu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar cari subsidi, mungkin baik kurang gizi. Galang Rambu Anarki, anakku. Coba, sekian Pak. Suaranya. Mantap. Wih, mantap. Let's go. Mantap. Bagus. Ya, jadi kalau menurut cerita ya, saya terus terang, saya jadi ini. Kalau Anda tersuka lagu ini, berarti usia Anda berarti tua. Tapi memang keren ya, suara Iwan Fals itu memang seperti itu ya dulunya ya. Jadi apa ya ceritanya itu kalau Galang Rambu Anarki itu dia meninggal ya, anak pertama Iwan Fals yang meninggal usia berapa ya? Kalau nggak salah dia lahir tahun 82, meninggal tahun 97 ya. Termasuk juga gitaris Indonesia juga itu, Galang Rambu Anarki itu. Dan sangat bangga Iwan Fals dengan anaknya itu, terus dia sempat terpukul juga dengan kehilangan anaknya tadi ya. Jadi sempat vakum beberapa saat gitu, terus akhirnya menemukan lagi lah Iwan Fals gitu ya. Semangatnya lagi. Jadi memang lagu tadi ini dibuat khusus untuk menghormati anaknya, kelahiran anaknya. Dan kebetulan pas tadi diceritakan tadi lagi resersi ekonomi, krisis ekonomi, harga susu naik. Jadi mohon maaf kalau misalkan bapak nggak bisa sanggup beli susu, sampai seperti itu. Jadi kadang-kadang memang lagunya Iwan Fals itu memang menyindir pemerintah lah gitu ya, seperti itu. Kita masuk ke sini ya, ini grafiknya seperti itu untuk fungsi eksponen dan fungsi ln ya. Nah, ini ada contoh penerapan eksponen. Misalkan ini ada contoh Pak Kabayan, orang Sunda nih ya, mempunyai tabungan sebanyak P di sebuah bank, yang dimana sebuah bank tadi memberikan bunga sebesar R per tahun, sebesar R per tahun. Nah, kira-kira atau rumusnya gimana kalau kita menghitung nilai tabungan Bank Kabayan tadi
ya setelah T tahun jika bank membayarkan bunganya. Gitu ya. Ini contoh misalkan 1 kali dalam setahun itu berarti rumusnya adalah FT sama dengan 1 ditambah R pangkat T. T itu waktu ya. Waktu tahunnya dikalikan P. P itu adalah uangnya, uang pertamanya. Uang apa? Uang tabungan seperti itu. Kemudian kalau setiap bulannya gimana? Ya berarti R tadi itu dibagi dengan 12. Terus kemudian T-nya tadi karena ukurannya tahun jadi 12 T. T itu bisa tahun bisa bulan ya, bisa bulan. Dibuat seperti ini. Kalau misalkan setiap minggu, maka FT-nya akan sama dengan 1 ditambah R dibagi 52 karena menurut sepakatan 1 tahun itu 52 minggu ya. Sehingga 1 tambah R dibagi 52 pangkat 52T. Seperti dikalikan dengan P, besar tabungan dia yang dia punya. Nah, kalau continue setiap saat, maka kita akan memainkan bentuknya jadi limit ya. Limit M menuju Taingga dari 1 ditambah R dibagi M pangkat M kali T. Ya, artinya di sini berarti continue setiap saat itu berarti M-nya bergerak terus ya, bergerak terus. M-nya ya berapa? Ya terserah. Mau ini menuju Taingga. Kalau misalkan menuju Taingga itu kira-kira tabungan dia berapa? Ya. Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa limit M menuju Taingga dari 1 ditambah R pangkat M ya dibagi dengan M kali R RT ya. Ini kira-kira gimana? Paham nggak kira-kira bentuknya? Kenapa seperti ini gitu? Nah, tadi kan kita punya rumus tuh di depan apa rumusnya? Bentar. Rumusnya kan kita punya apa? Ini ya rumusnya ya. Bahwa ini 1 tambah 1/X tadi jadi pangkat X ya. Jadi terus kalau misalkan H ini jadi 1/H ya. Jadi berbalik ya. Ini kalau 1/X jadi X, ini kalau H dia 1/H. Sehingga ya ini kita catat aja ya. Kita catat kita kan punyanya apa? Bentar. Jadi kenapa bisa seperti itu gitu ya. Jadi kan kita punya itu E itu tadi apa bentuknya limit X menuju Taingga dari 1 ditambah 1/X. 1/X pangkat X. Ya kan? Itu akan sama dengan limit X menuju Taingga, nilainya ya, 1 ditambah H, gitu ya, dibagi dengan pangkat 1/H. Ya, gitu. Sehingga kalau Anda lihat, di sini berarti hanya itu apa? Hanya adalah R/N. Ya. Atau kalau misalkan mau, misalkan aja, ya, dimisalkan aja di sini. Nah, di sini kita buat, ya, jadi M/R. Ya, jadi ini kan sama ini kan kebalikan kan, sepernya kan? Ya enggak? Ini sepernya kan? Ini kalau H ini kan 1/H ini. R/M itu kalau misalkan diseperkan jadi M/R, ya kan? Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa bentuk ini, bentuk yang saya kotakin ini adalah E. Betul enggak? Ini E. Ya. Jadi kalau kita punya 1 ditambah H dibagi 1/H, di mana ini kalau H ini ada di 1/H, kalau misalkan R/M berarti di atas jadi M/R. Ya. Nah, itu ini jadi E, lah R-nya masih ada jadi R gitu ya. Kemudian T dikalikan dengan P, ya, seperti itu. Jadi kenapa jadi seperti ini itu prosesnya seperti itu. Jadi kita coba analogikan dengan apa yang kita punya di depan, ya, seperti itu. Paham sampai sini ya? Untuk bagaimana kok bisa berubah menjadi E pangkat RTP, yaitu dengan konsep yang tadi itu, ya. E itu adalah limit X hingga dari 1 tambah H di pangkat 1/H. Oke, semoga paham ya. Berikutnya kita masuk ke slide berikutnya. Ini ada kasus misalkan. Nah, misalkan Pak Kabayan mempunyai tabungan sebanyak 100 juta di sebuah bank, yang mana bank tadi memberikan bunga sebesar 6% per tahun. 6% per tahun. Dan akan dibayarkan secara kontinu. Ya, akan dibayarkan secara kontinu. Maka nilai tabungan Kabayan setelah 10 tahun gimana? Ya, V10 tadi akan sama dengan E pangkat apa? RT ya. RT kali 100 juta.
Jadi R-nya adalah 6% ya, 0,06. Kemudian T-nya adalah 10 tahun, jadi kalikan dengan 100 juta. Jadi dapat nilainya segini. Wah, kaya raya ya kalau misalkan bank bisa memberikan bunga seperti itu ya. Jadi 100 juta 10 tahun sudah menjadi 182 juta. Ini kalau nggak rentenir nggak ada ya. Utang maksudnya ya. Jadi makanya sekarang lagi rame pinjol-pinjol itu ya dengan bunga yang tidak masuk akal ya. Masa uang yang dia punya utang gitu ya, cicilannya lebih besar dari utangnya kan nggak mungkin ya. Itu kalau nggak rentenir itu seperti apa? Dan rentenir itu sangat besar ya, menurut saya dosanya gitu. Ya dia orang yang membutuhkan malah dibikin sengsara ya. Oke, seperti itu. Ini contoh kasusnya ya, penyelesaiannya seperti itu. Jadi ini rumus yang tadi itu E pangkat RT ya. E pangkat RT dikalikan dengan P, di mana R itu adalah bunganya, T itu adalah waktu. Ya. R itu bunganya, T-nya adalah waktu. Kemudian KP-nya itu adalah nilai awalnya. Ya, tabungannya dia punya berapa. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, contoh lain misalkan Pak Kabayan mempunyai tabungan sebanyak P di sebuah bank yang dimana memberikan bunga sebesar 6% per tahun dan dibayar kontinu. Kemudian ditanya, setelah berapa tahun nilainya akan menjadi 2 kali lipat. Setelah berapa tahun nilainya menjadi 2 kali lipat. Nah, tadi rumusnya FT itu adalah E pangkat RT kali P. Nah, nilai FT kan nilainya, VT itu adalah nilainya, jadi nilainya 2P. Ya, dari sini Anda lihat, sehingga pastinya E pangkat RT P itu sama dengan 2P, sehingga sama dengan E pangkat 0,06T sama dengan 2. Ya. Sehingga dari sini kalau misalkan kita lonkan, itu akan sama dengan 0,06T, ln E itu kan 1 ya, ln E itu 1, sama dengan ln 2. Jadi kalau kita hitung, T-nya itu akan sama dengan ln 2 dibagi 0,06. Sehingga akan sama dengan 11,5525 tahun. Jadi pada saat kapan Pak Kabayan itu mempunyai 2 kali nilai tabungannya, itu setelah dia menabung selama 11 tahun, 11 tahun ya, 5525 tahun. 11 tahun, 11,5525 tahun lah sebenarnya. Contoh yang kedua. Nah, sekarang ini contoh-contoh misalnya hitung limit X mendekati tak hingga dari X min 2 bagi X 3 pangkat X. Nah, itu limitnya berapa? Nah, ini langsung dikerjakan ya. Jadi kalau kita coba lihat, kan bentuk, ya kita harus membawa ke bentuk aslinya aja. Bentuk aslinya. Bentuk aslinya tadi apa? E itu, ya, E itu akan sama dengan, apa tadi? Limit X menuju tak hingga, X menuju tak hingga dari apa? Dari 1 ditambah 1/X ya, pangkat X. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan bentuknya seperti ini. Jadi harus dibuat 1 tambah sesuatu. 1 ditambah sesuatu. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, terus kemudian apa lagi? Ini nilainya harus sama. Ya. 1/X dengan X itu harus sama. Sehingga kalau X-nya dibuat seperti ini, ya, pangkat di atasnya itu harus mirip juga. Ya, harus berapa? 1/, dari min 2 dibagi X. Ya, nilainya. Ya. Jadi akan sama dengan berapa? Min X dibagi dengan 2. Ya, min X bagi 2. Sehingga kenapa ini dikalikan ini? Gitu, dikalikan dengan ini. Supaya apa? Kalau ini X, ini X juga gitu. Kalau ini X, ini X juga. Ya. Oke, sehingga dari sini akan didapatkan bahwa nilai ini itu adalah E-nya. Nilai ini adalah E-nya. Seperti itu. Ya. Nilai E, sehingga didapat E-nya sama dengan min 2 kali E pangkat min 2 kali 3. Jadi E pangkat min 6. Ya. Di sini paham nggak kira-kira? Jadi akan dibawa ke bentuk ini semua. Ya. Jadi kalau tidak sama gimana ya kita samakan. Jadi kenapa muncul min 2 ini? Karena supaya ini bisa coret kan dengan ini. Ya. Coret dengan ini kan sebenarnya saya nggak mengerti apa-apa, cuma 3X kan, ya kan? 3X sama dengan ini kan.
Cuma supaya yang ada di dalam lingkaran ini itu sepernya sama dengan pangkat X-nya, maka saya buat modifikasi. Ya, modifikasi seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, dimodifikasi. Sehingga kalau Anda lihat ini sama ini itu sepernya. Jadi min 2 per X itu akan, kalau sepernya akan sama dengan X dibagi min 2. Jadi hubungan ini sama yang di atas itu adalah sepernya ya. Sehingga jadi mudah lihatnya. Jadi akan dapatnya E pangkat min 2 kali 3. Jadi E pangkat min 6.